Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran katsira adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsy wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah, para jemaah salat subuh Masjid Dagang Muttaqin yang dirahmati Allah sekalian. Tadi dalam salat kita mendengar beberapa ayat dalam surah At-Tur. Petikan tazkirah dari surah At-Tur akan dikaitkan dengan cerita kemarin, cerita jemaah pergi haji. Kita sekarang dalam suasana haji ya. Dunia Islam sekarang sedang mengalami suasana haji. Walaupun kita tidak pergi haji, tapi hati kita di sana. Hati kita di sana. Dan kita berniat kepada Allah supaya satu hari nanti kita bisa melakukan ibadah haji. Kemarin cerita jemaah yang pergi haji dan bermunajat berdoa di sana supaya dapat anak yang saleh. Ini cerita dalam surah Tur, cerita anak yang saleh, keluarga yang saleh, ayah yang saleh, ibu yang saleh, rumpun keluarga yang saleh. Apa ceritanya? Banyak diulaskan dalam tafsir. Tadi sempat membaca tafsir Ibnu Katsir namanya, suatu tafsir Indo ya, tafsir yang besar, ada 7 jilid. Di sana disebutkan cerita keluarga yang masuk jannah. Kita yakin karena kita jadi ahlul jannah insyaallah. Kalau tidak yakin berarti keyakinannya perlu diperbaiki lagi ya. Cerita zurriyah. Kalau bahasa kitanya zuriat. Zuriat dalam surah At-Tur ini maksudnya rumpun keluarga, bukan keturunan saja. Contohnya ayah itu zuriat bagi anaknya. Kakek itu, nenek itu zuriat bagi cucunya. Ini unik nih. Unik istilah dalam surah At-Tur. Bukan anak cucu dan cicit ke bawah saja yang dikatakan zuriat. Hebatnya bahasa Al-Quran ya. Di ayat-ayat lain, di surah-surah lain, pada umumnya zuriat itu maksudnya keturunan. Di sini ke atas pun dikatakan juga harus zuriat. Apa ayatnya di sini? Ceritanya sebenarnya dari ayat 17 sampai nanti 28. Tapi tak usah kita ambil semuanya. Ataupun kalau ada waktu nanti kita ambil semuanya. Mengikut ke lapangannya ya. Kita lihat ayat 21. Wallazina amanu, mereka yang mukmin. Alhamdulillah kita beriman semuanya. Wattaba'athum zurriyyatum biiman, dan zuriatnya semuanya ahlul iman. Ayahnya, ibunya, anak, cucu, cicit, kakek, datuk neneknya ke atas semuanya beriman belaka. Alhaqna bihim zurriyyatahum. Ini maksud, ini yang penting di sini. Katanya mereka akan digabungkan nanti, dikumpulkan nanti. Ini yang diminta oleh si ayah yang pergi haji. Ya Allah, kasihlah saya zuriat yang saleh, yang ilmunya bukan macam saya. Saya malu datang ke tanah sucimu ini, saya baca Quran saya tidak faham ya Allah. Malu saya ya Allah. Saya lihat jemaah haji yang datang dari penjuru dunia, mereka faham Al-Quran ya Allah. Itu keluhannya di sana. Itu curhatnya di hadapan Allah karena dia tidak faham Al-Quran. Tidak faham bahasa Arab, tidak faham hadis Nabi. Lalu dia meminta supaya diberi
zuriat yang saleh. Alhamdulillah, sepulangnya dari tanah suci dapat dia. Apa yang dia doakan di sana tuh dapat. Sebenarnya seperti yang disebut pagi kemarin ya, ada ayat dalam surah Furqan, ayat tentang kita meminta kepada Allah supaya diberi zuriat yang saleh. Doa ini selalu dibaca, selalu didengar. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ayat 74 surah Al-Furqan halaman 366. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniailah kami, berilah kami pasangan hidup, anak keturunan yang menyenangkan hati kami, yang menjadi panutan bagi orang takwa. Jadi ikutan, didulukan selangkah, ditinggikan serantiangnya orang awak. Itu yang diminta dalam doa itu sebenarnya. Jadi ceritanya di sini cerita si ayah masuk jannah. Lalu sampai di sana teringat dia anak cucunya. Ditanyanya petugas di sana, mana anak cucu saya? Oh Pak, mereka rendah derajatnya, bukan macam bapak, di bawah sana. Lalu dia minta supaya keturunan tadi dinaikkan ke level, ke tingkatan yang sama dengan dia, maka dinaikkanlah nanti. Nah, begitu juga ada juga cerita si anak, si cucu yang masuk jannah. Lalu dia kecarian, kehilangan ayah ibunya, datuk neneknya, kakeknya, mbahnya. Ayahnya dinaikkan satu taraf, satu lantai dengan anak yang tinggi derajatnya tadi. Ini maksudnya di sini. Jadi anak-anak yang belajar di pondok mereka sudah paham kenapa belajar di pondok. Nah, nanti saya ingin menaikkan derajat ayah saya, ibu saya. Jadi pastikan ada di antara keluarga kita yang bisa menaikkan anggota keluarga yang lain. Itu tujuannya dalam surah At-Tur ini. Jadi bila mereka sudah masuk jannah, sudah disatukan, sudah dinaikkan, orang yang bertaraf rendah sudah dinaikkan ke atas, nanti mereka di sana subhanallah. Dikatakan di sini wa amdatna bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun. Disediakan di sana hidangan buah-buahan dan daging. Di sini buah-buahan dulu ya. Berarti makan buah dulu baru makan berat. Bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun yatanaza'una fi ka'san. Mereka saling menikmati minuman. Kemudian wa yatufu 'alaihim ghilmanun lahum, mereka dilayan, dihidang oleh ghilman namanya. Kalau dalam surah lain wildan, pelayan jannah namanya ghilman. Kalau dalam surah Al-Insan wildan. Ka'annahum lu'lu'un maknun, pelayan jannah ini seperti mutiara yang lama tersimpan yang belum pernah dibuka, dikemukakan. Pelayannya saja macam mutiara. Macam mana yang dilayan? Pembantunya saja di sana macam ka'annahum lu'lu'un maknun. Baru ahli keluarga yang sudah terkumpul tadi, wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun. Mereka mengimbas kenangan manis di dunia, nostalgia di dunia, mereka ingat. Apa katanya? Qalu inna kunna qablu fi ahlina musfikin. Kita di dunia dulu takut kepada Allah, takut telat salatnya, takut kalau tak ke masjid, takut kalau tidak baca Quran, takut kalau terjebak pada perkara yang haram. Famannallahu alaina, lalu Allah memberi kita karunia. Wa waqana azabas samum, kita masukkannya ke dalam jannah dan terpelihara pada azab neraka. Inna kunna min qablu nad'u, dulu kita rajin berdoa dan beribadat kepada Allah di dunia, sama-sama minta penjagaan dan pemeliharaan.
Innahu wal barrur rahim. Allah itu sangat baik, sangat rahim. Jadi ada orang saleh pernah membaca ayat ini dalam sholat duha ceritanya ya. Ada orang saleh zaman dulu, zaman awal Islam, dia sembahyang duha, dibacanya ayat ini di rumahnya. Sholatnya di rumah ya. Lalu ada saudara mau datang ketemu. Ini cerita muslimat ini. Muslimat yang salat duha membaca ayat ini, ada saudaranya mau ketemu. Ayat ini dibacanya berulang kali sambil berdoa. Salah satu kaidah baca Quran, Quran itu dibaca 10 kali, 20 kali, 30 kali, kemudian didukung dengan doa. Ini yang dilakukan oleh muslimah salihah ini. Dia baca ayat, wa aqbala ba'dhum 'ala ba'din yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina musfiqin famanallahu 'alaina wa qana 'adzabas samum inna kunna min qablu nad'u innahu wal barrur rahim Allahumma qina 'adzabas samum innaka antal barrur rahim. Itu doanya. Dibacanya sambil berdoa sambil menangis. Anak saudara familinya yang mau ketemu sudah lama menunggu. Ibu tadi masih sholat, berulang kali dibacanya dan berulang kali dibacanya doa. Sudah capek yang menunggu, kemudian dia pergi. Katanya barangkali pergi ke pasar ya. Kemudian datang lagi, masih sholat, masih membaca yang sama, masih berdoa. Inna kunna min qablu nad'u innahu wal barrur rahim. Allahumma qina azabas samum innaka antal barrur rahim. Subhanallah. Jadi unik ayat ini ya. Surah Tur ayat berapa tadi? Sampai ke ayat 28. Tapi kalau pangkal ceritanya dari ayat 20. Inilah yang diharapkan oleh jemaah yang pergi haji supaya dapat anak yang saleh. Subhanallah. Akhirnya doanya terkabul, terijabah. Nah, kita tidak mesti berdoa di sana ya. Karena saat mustajab itu bukan di tanah suci saja. Bukan semua orang yang pergi haji doanya diijabah. Mungkin diijabah tapi kemudian setiap orang doanya akan dikasih. Kalau tidak dapat waktu itu mungkin kemudian, ataupun dihindarkan daripada bala, ataupun dibayar nanti di sana. Bayarnya di sana, bukan kontan ya, bukan cash. Bapak ini cash, pulang dari haji dapat anak seperti yang dia dambakan. Apa untungnya tadi? Untungnya kalau dapat anak yang saleh, cucu cicit yang saleh, anak yang saleh akan mengangkatkan derajat keluarganya di jannah sesuai menurut keadaan masing-masing. Subhanallah. Itu maka dikatakan dalam ujung ayat, innahu huwal barrur rahim. Allah itu sangat baik dan sangat rahim. Begitu hebatnya Islam ya. Jadi suami istri, ibadat suami akan membantu istri, ibadat istri akan membantu suami. Anak-anak juga begitu. Kecuali kalau ada faktor yang menghalang yang lain. Kalau pada dasarnya keluarga itu insya Allah sasaki sasanang, sama-sama senang nanti di sana. Mudah-mudahan tidak ada yang tidak baiknya ya. Begitulah. Jadi ayat tadi bisa kita olah jadi doa. Allahumma qina azabas samum innaka antal barrur rahim. Kita baca ayat tadi sampai ayat 20 berapa tadi? Sampai ayat bismillahirrahmanirrahim 28. Pangkal ceritanya dari innal muttaqina fi jannatin wa na'im ayat 17 sampai 28 berapa? Dalam 10 ke 11 ayat saja. Kita baca, kalau kita belum hafal ayat ini, kita baca buka Quran. Bayangkan, tengok terjemahnya, tengok maksudnya. Hebatnya Islam ya, hebatnya Islam. Jadi seperti yang dikatakan kemarin, kita mesti berdoa, mesti ada di antara anak keturunan kita yang saleh-salehah. Kalau sekiranya tidak ada, kemarin juga sudah disebut, kita carikanlah membantu keluarga orang lain. Seperti cerita sahabat soleh yang di Malaysia itu,
puluhan ratusan orang anak Indonesia dibantunya, disponsornya, dinaikkannya, disekolahkannya ke Mesir, ke Jordan, ke Madinah, ke Libya, ke negara-negara Arab. Orang baik di Malaysia, orang soleh yang nampak dia proyek ini proyek Pak ya, proyek akhirat, maka dia mati-matian membantu anak-anak kita di sana. Mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya ya. Amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina wa adina wa dhayana. Allahumma qina adzabas samum innaka antal barur rahim. Allahumma qina adzabas samum innaka antal barur rahim. Allahumma qina adzabas samum innaka antal barur rahim. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وأعظنا وارض يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إني أحبكم في الله وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.